Uang niku nek ra iso syukur nikmat awake lara kabeh. Nikmat kecil yang menjadi pintu nikmat lebih besar. Konten berikut ini adalah ulasan pengajian rutinitas Gus Ikdam yang berjudul Menikmati Hidup dengan Bersyukur. Bagian awal, salam dan doa mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat sekalian yang sedang menyaksikan konten ini. Semoga kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai langkahmu, selalu menyinari hati dan pikiranmu dalam setiap hari hidupmu. Amin. Sebelum kita mulai membahas tentang keindahan, syukur, dan nikmat yang ada di sekitar kita, marilah kita panjatkan doa mukadimah kepada Yang Maha Kuasa, agar ucapan dan pembahasan kita hari ini menjadi amal yang diterima, menjadi cahaya yang menerangi jalan, dan menjadi berkah untuk diri kita sendiri serta semua orang. Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Mengetahui, yang Maha Mendengar, yang Maha Mengabulkan doa. Beri aku cahaya dalam hati, agar aku mampu memahami kebenaran. Beri aku kata-kata yang baik, agar ucapanku bermanfaat. Lindungi aku dari kesalahan dan kesesatan. Jadikanlah pembahasan ini sebagai sarana untuk mendekati Engkau dan untuk menyebarkan kebaikan kepada semua makhlukmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat-Nia yang tidak terhitung jumlahnya, kita semua mampu berkumpul hari ini, meskipun hanya melalui layar kaca, untuk berbagi tentang sesuatu yang sangat berharga. Kebahagiaan dalam mensyukuri nikmat yang kecil. Bagian 1, nikmat kecil sebagai kunci pintu. Teman-teman sekalian, pernahkah kamu melihat kilau embun pagi yang menempel pada daun segar? Atau mendengar bunyi burung yang berkicau di pagi hari, ketika dunia masih tenang dan sunyi? Atau merasakan sentuhan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahmu ketika kamu merasa itu semua adalah nikmat. Nikmat yang sekecil itu, yang seringkali kita lewatkan, yang seringkali kita anggap biasa. Namun, aku ingin katakan padamu, ketika hatimu mampu merangkul nikmat yang sekecil kilau bintang pagi, niscaya nikmat yang lebih luas, seperti lautan, akan menyemai kebahagiaan dalam hidupmu. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammad. Wa barik ala ali Muhammad. Masya Allah. Beginilah, aku telah membimbing dengan segenap hatiku, tanpa ragu dan ragu. Ya, memang demikian. Tidak ada yang terlewat. Karena setiap langkah yang kita ambil, setiap napas yang kita hembus, semuanya adalah anugerah dari Yang Maha Pengasih. Sebagai kiai yang telah bertahan-tahan, berbagi ilmu dan pengalaman, aku ceritakan tentang kenikmatan dalam setiap perjumpaan. Bukan hanya perjumpaan fisik, tapi juga perjumpaan jiwa yang kita rasakan saat berkumpul dalam kebenaran. Aku yakin, setiap sahabat yang sedang menonton ini pun memiliki nikmat yang khas, seperti bunga yang mekar di taman masing-masing. Ada yang mekar di pagi hari, ada yang mekar di malam hari. Namun semuanya memiliki keindahan yang tersendiri. Majelis yang kita adakan hari ini, meskipun dalam bentuk konten digital, bukanlah sekadar pertemuan semata. Ia adalah jembatan yang mengantarkan jiwa kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ia adalah panggung di mana kita bisa mengungkapkan hati, mengutarakan curhat, dan mencari kedamaian di channel ini. Bagian 2, majelis sebagai sarana bersyukur dan curhat. Ya, aku yakin pula di antara kita yang menyaksikan ini, tidak ada yang terlepas dari ujian yang datang, seperti hujan yang menyirami bumi. Kadang ujian itu datang dalam bentuk kesulitan ekonomi, kadang dalam bentuk masalah hubungan, kadang dalam bentuk sakit yang menyakitkan hati dan badan. Namun, ingatlah, majelis, apapun bentuknya, diberikan agar kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekati cahayanya, mendekati kasih-Nya. Semua amal yang kita lakukan, dari salat yang khusyuk, zikir yang terus-menerus, sodqoh yang tulus, hingga ilmu yang kita pelajari setiap hari, semuanya adalah anugerah dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, karena di sana terdapat kedamaian yang tak tergantikan. Curhatlah kepada Allah, karena Dia adalah pendengar yang paling tulus, yang tidak pernah melewatkan satu pun kata yang kita ucapkan dalam hati. Aku ingat, beberapa tahun yang lalu, ada seorang sahabat yang datang ke majelisku dengan hati yang penuh kesedihan. Dia berkata, "Kiai, aku sudah berdoa selama bertahun-tahun, tapi hajiku belum tercapai. Aku sudah bekerja keras, tapi utangku masih banyak." Aku katakan padanya, "Teman, curhatlah kepada Allah, seperti seorang anak yang curhat kepada ayahnya. Jangan ragu, karena Dia mendengarmu, dan gunakanlah selawat sebagai jembatan untuk mengirimkan doamu." Betapa indahnya. Teman-teman, ketika kita melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita bukan hanya menghormati Rasulnya, tapi juga membuka pintu untuk doa kita diterima. Melalui selawat dan zikir, La ilaha illallah, Al-Malikul Hakul Mubin, kita temukan jalan yang lurus. Setiap malam Senin dan Selasa, aku selalu berkumpul dengan jemaah untuk mengaji dan melantunkan selawat. Bukan hanya untuk mengisi waktu, melainkan untuk memerah manisnya selawat yang tak terhitung jumlahnya. Kadang aku zikir sendirian di kamar. Kadang aku melantunkan selawat bersama jemaah, karena aku yakin ini adalah kendaraan terbaik untuk semua doa kita. Bagian 3. Solawat sebagai kendaraan terbaik doa. Setiap orang yang hidup pasti memiliki hajat, tidak terkecuali kita semua. Mulai dari Bapak Margono yang ingin bisnisnya lancar, Bapak Bimo Alugoro yang ingin anaknya sukses, Wakil Bupati Temanggung yang ingin daerahnya makmur, Pak Udin yang ingin kesehatan keluarga, Pak Saifuddin yang ingin rezekinya bertambah, Pak Haji Moha yang ingin amalnya diterima, hingga Mas Jalal yang ingin imannya semakin kuat, bahkan aku sendiri. Seorang kiai yang sudah tua pasti memiliki keinginan yang menggelegar di dalam hati. Keinginan agar ilmu yang kupelajari bisa bermanfaat. Keinginan agar jemaah yang kudidik bisa menjadi orang baik. Tapi bagaimana cara agar hajat dan curhatan kita sampai ke Tuhan yang benar? Kadang orang tersesat, mencari jawaban di gunung yang tinggi, di pohon yang rimbun, di tempat-tempat yang tidak tepat, sampai kebingungan, tidak tahu mana antara hajat yang tulus dan syahwat yang menguasai. Kadang mereka berkata, "Aku akan bahagia jika aku punya rumah besar, jika aku punya mobil mahal, jika aku punya banyak uang." Tapi ketika itu semua tercapai, mereka masih merasa kurang, karena kebahagiaan yang hanya datang dari dunia tidak akan pernah memuaskan hati. Namun, di hari ini, kita dipanggil untuk melihat ke arah yang lebih dalam. Ketika kita melantunkan selawat, tidak ada doa yang terhalang. Meskipun langit memiliki banyak hijab dan aling-aling, seperti hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, tidak ada doa seorang hamba yang tidak terhalang oleh hijab, kecuali doa yang dibawa oleh selawat kepadaku. Aku pernah mendengar cerita dari seorang sahabat yang selalu berdoa untuk melunasi utang. Dia berdoa sampai sujud, sampai lelah, namun utangnya tidak lunas, malah bertambah, dan orang yang menagih semakin marah. Dia datang ke majelisku dan menangis. Aku katakan padanya, "Teman, cobalah letakkan doamu pada selawat. Setiap hari, lantunkan selawat sebanyak mungkin, dan minta Allah agar utangmu terbayarkan." Setengah tahun kemudian, dia kembali dengan wajah yang ceria. Dia berkata, "Kiai, utangku sudah lunas." Seorang teman yang tidak kucari, mencari datang dan memberiku uang untuk melunasi semuanya. Masya Allah, betapa hebatnya kekuatan selawat. Seperti lampu yang dulu terbang tanpa arah, terbang di tengah kegelapan. Ketika kita melantunkan selawat, lampu itu akan menemukan jalannya, naik ke puncak langit, menanti untuk diterima di pusat kasihnya. Alhamdulillah, begitulah yang selalu kutunggu. Ketika aku berbicara di majelis, ketika aku mengaji dengan jemaah, ketika tim Badro berkumpul dengan kompak dan melantunkan selawat bersama. Masya Allah, meskipun keadaan ibu-ibu lelah dan mengantuk, namun semuanya telah berubah, jauh berbeda dari masa lalu yang penuh kesulitan. Ketika majelis hanya berjalan di rumah kecil
dengan peralatan yang sederhana. Bagian 4. Setiap orang memiliki nikmat dan ujian masing-masing. Selawat terus-menerus. Ya sahabat, majelis yang kita adakan, baik secara langsung maupun digital, adalah majelis syukur dan tanda bahwa kita memiliki hidayah yang diberikan Allah SWT. Banyak orang di dunia ini yang terjebak dalam maksiat, yang tidak peduli dengan ilmu, yang hanya mementingkan diri sendiri. Namun, yang berkumpul di sini meskipun melalui layar adalah yang memilih jalan kebaikan. Meskipun engkau merasa tidak mampu, merasa tidak cukup pintar, merasa tidak mengerti apa yang diajarkan, tetaplah tenang dan istiqomah. Karena tidak semua orang mau seperti engkau, mau mendekati majelis, mau mendengar kebenaran. Ada yang bilang, ngaji itu membosankan, selawat itu tidak berguna, ilmu itu tidak ada gunanya. Tapi ingatlah, orang yang dikehendaki Allah menjadi baik akan diberi pemahaman ilmu. Tanda-tandanya adalah dia ingin mendekati orang saleh, majelis taklim, zikir, dan selawat. Aku ingat ketika aku masih muda, aku sering merasa ragu dengan ilmu yang kupelajari. Aku berkata, apakah ilmu ini benar-benar bermanfaat? Apakah aku bisa menyebarkannya? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kekuatan dan hidayah. Seiring waktu, jemaah semakin banyak dan aku melihat bahwa ilmu yang kupelajari bisa membantu banyak orang. Maka, jangan pernah ragu, tetaplah istiqomah. Meskipun tidak selalu ada waktu, meskipun ada orang yang menentangmu, aku ingin mengingatkan padamu, pidato yang kupaparkan ini bukanlah sesuatu yang harus kau pegang sepanjang hidupmu. Jika kau kecewa padaku, silakan, karena aku juga hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Namun, jangan pernah berhenti mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya ilmu yang akan menjaga imanmu sampai akhir hayat. Bahkan anak yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak tahu rukun iman dan Islam, bisa menjadi alarm kebaikan dalam dirimu. Contohnya, ada seorang ayah yang tinggal di desa kecil. Dia dulu selalu menentang para kiai, selalu berkata bahwa ngaji itu sia-sia. Dia bahkan tidak mengizinkan anaknya untuk pergi ke TPQ. Namun, satu hari, anaknya yang berusia 7 tahun melihat teman-temannya pergi ke majelis di masjid terdekat. Dia meminta izin ayahnya, tapi ditolak. Tapi, anak itu tidak menyerah. Setiap malam, dia menyamar pergi ke masjid untuk ngaji. Beberapa bulan kemudian, ayahnya melihat anaknya yang semakin tenang, semakin baik dalam berbicara. Dia bertanya, "Anak, apa yang kamu pelajari di masjid?" Anaknya menjawab, "Aku pelajari untuk menyayangi orang lain, untuk bersyukur pada Allah pada akhirnya." Ayahnya yang dulu menentang malah ikut ngaji bersama anaknya. Ini adalah tanda bahwa kebaikan bisa tumbuh di mana saja, bahkan di hati yang dulu tertutup. Bagian 5. Cara mengimplementasikan syukur yang beragam. Enggaji di sini atau menyaksikan konten ini adalah bukti bahwa kita adalah orang pilihan. Dan majelis ini adalah wujud syukur yang paling tulus. Syukur berarti syukrun linimatilah, yaitu menyalurkan nikmat yang diberikan Allah untuk kembali kepada ketaatannya. Tidak ada syukur yang sempurna tanpa ketaatan. Aku ingat ketika Pak Haji Moha, seorang pengusaha yang sukses, datang ke majelisku beberapa tahun yang lalu. Dia melihat bahwa majelis kita kekurangan peralatan, proyektor yang buruk, layar yang kecil, kabel yang acak-acakan. Dia langsung berkata, "Kiai, biarkan aku yang membeli proyektor baru, layar, dan semua kabelnya. Berapa biayanya?" Aku katakan, "Kira-kira 150 juta rupiah, Pak." Tanpa ragu, Pak Haji Moha langsung membayar semuanya, tanpa meminta apapun dalam balasan. Ini adalah bentuk syukur yang sesungguhnya. Nikmat bisnis yang lancar disalurkan untuk kebaikan majelis, untuk memudahkan jemaah dalam mendengar pengajian. Ya Allah, semoga layar-layar yang diberikan Pak Haji Moha selalu bermanfaat dan bisnisnya semakin lancar. Aku pernah bertemu dia beberapa bulan yang lalu, dan dia berkata, "Kiai, sejak aku bersedekah untuk majelis, bisnisku semakin lancar, bahkan lebih dari yang kukira. Masya Allah, betapa hebatnya
berkah syukur yang disalurkan untuk kebaikan. Teman-teman sekalian, setiap orang memiliki nikmat yang berbeda, seperti bintang-bintang di langit yang masing-masing memiliki kilau tersendiri. Ada yang pintar dalam belajar, ada yang memiliki suara indah yang mampu menghibur hati, ada yang pandai berbicara yang mampu menyebarkan kebenaran, ada yang cerdas dalam berbisnis yang mampu membantu orang lain. Semua nikmat itu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merendahkan orang lain. Janganlah kecil hati, sahabat. Jangan berkata, aku tidak bisa bersedekah seperti Pak Haji Moha, tidak bisa menyanyi seperti Margono, tidak bisa mengatur suara seperti yang lain, tidak bisa mengajar seperti Kiai. Cari kelebihan dalam dirimu, meskipun itu hanya kemampuan untuk tersenyum, kemampuan untuk mendengar orang lain menangis, kemampuan untuk membantu tetangga. Gunakan untuk kebaikan. Itu adalah cara bersyukur yang paling sederhana, namun paling berharga. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk mengimplementasikan syukur. Orang yang pintar masak bisa bersedekah makanan pada hari Jumat, agar orang yang kurang mampu bisa merasa puas. Dokter bisa menggunakan ilmu kedokterannya untuk merawat orang sakit tanpa meminta bayaran yang mahal. Pedagang bisa berjualan dengan jujur, tidak menipu harga. Tukang san bisa bekerja dengan rajin, sehingga hasil kerjanya awet dan bermanfaat. Bahkan hanya hadir di majelis ini, atau menyaksikan konten ini, dan mendengarkan dengan khusyuk, itu sudah merupakan hikmah yang berharga. Bagian 6. Jangan lihat kaya-kaya urangan, tapi kelebihan diri. Jangan pernah melihat kekurangan orang lain, karena ketika engkau begitu, hatimu akan mudah menyalahkan orang. Hatimu akan menjadi sempit, dan kebahagiaan akan menjauh darimu. Sebaliknya, lihat kelebihan dirimu. Apakah itu kemampuan berbicara yang bagus? Kemampuan. Many